Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas materi perihal menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Karena sebagai seorang muslim, kita mesti tahu bahwa di dalam ajaran kita, yaitu ajaran Islam, menjaga kemuliaan seseorang merupakan sebuah keharusan. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang sifatnya memalukan, menjijikan, sekaligus mudarat, sebisa mungkin harus dihindari, agar manusia tidak terjerembab di dalamnya. Nah, salah satu perbuatan yang sebaiknya kita hindari adalah pergaulan bebas dan zina. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan zina? Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu berkenaan dengan pengertian zina. Zina diartikan sebagai hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Itulah kira-kira definisi ataupun pengertian dari istilah zina. Sampai sejauh ini bisa kita pahami ya. Adapun setelah kita paham akan definisi zina, maka hal selanjutnya yang perlu kita tahu yaitu apa sih yang menjadi sebab kita tidak boleh melakukan zina. Baik, berikut ini saya telah sajikan beberapa dasar hukum yang membahas perihal larangan zina. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nur ayat 2. Adapun yang menjadi dasar hukum terakhir terkait larangan zina ini yaitu adanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Itulah setidaknya beberapa dasar hukum yang dapat kita jadikan sebagai acuan agar tidak melakukan perilaku zina. Adapun perilaku zina sendiri terbagi atas dua macam kategori, yaitu zina muhson dan ghairu muhson. Apa yang dimaksud dengan zina muhson? Nah, yang dimaksud sebagai zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh pezina atau orang yang melakukan zina tadi yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Adapun yang disebut sebagai zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Sejauh ini bisa dibedakan ya, apa yang dimaksud sebagai zina muhson dan apa yang dimaksud sebagai zina ghairu muhson. Ingat baik-baik itu, karena kategori dari zina hanya dua tadi, zina muhson dan ghairu muhson. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa hukuman bagi mereka pelaku zina ini berbeda antara mereka yang statusnya muhson dan mereka yang statusnya ghairu muhson. Nah, kita bahas terlebih dahulu dari hukuman terhadap mereka pelaku zina muhson. Hukuman yang mereka dapat
sesuai dengan ketentuan di dalam ajaran Islam, mereka mesti mendapatkan hukuman rajam. Dalam hal ini dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Adapun hukuman bagi mereka pelaku zina ghairu muhsan, yaitu yang pertama didera atau pukulan sebanyak 100 kali. Adapun selanjutnya hukuman yang akan diterima yaitu mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Itulah yang merupakan kemungkinan terburuk dari hukuman terhadap mereka yang telah berbuat zina. Oleh karena itu, kita mesti berhati-hati agar tidak terjerembab ke dalam perilaku zina tadi. Karena dengan kita mengetahui betapa beratnya hukuman yang menimpa mereka, pelaku-pelaku perzinahan tadi, diharapkan kita bisa sadar, diharapkan kita bisa mengintrospeksi diri agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Sejauh ini bisa dipahami ya, berkenaan dengan konteks hukuman pelaku zina. Adapun dalam menetapkan suatu hukuman, sejatinya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Terdapat aspek penting dalam memutuskan suatu hukuman. Apa sajakah itu? Yang pertama, harus adanya saksi, harus adanya sumpah. Dalam hal lain, ada pula pengakuan. Dan yang terakhir, adanya dokumen atau bukti. Jadi, tidak asal ya, pemberian putusan hukuman terhadap perilaku zina tadi, mesti ada aspek-aspek yang dipenuhi terlebih dahulu. Sehingga, melalui pemaparan tadi, kita bisa ketahui bahwa dalam kasus perzinahan, pembuktian perzinahannya bisa dilakukan dengan dua cara. Yakni, saksi yang berjumlah 4 orang, ataupun bisa juga dengan pengakuan dari pelaku zina tadi. Itulah aspek penting yang bisa menjadi pertimbangan dalam putusan hukuman terhadap mereka yang berbuat zina. Adapun ketentuan terlaksananya hukuman atas perilaku zina terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang kedua, 4 orang laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Yang ketiga, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa tersebut. Lalu yang terakhir, andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina. Jadi, tidak asal semena-mena dalam menentukan suatu perbuatan zina. Mesti ada pertimbangan serius sebelum terjadinya hukuman atas perilaku perzinahan. Nah, apa yang menjadi hukuman bagi mereka orang yang menuduh zina? Yaitu hukuman bagi mereka penuduh orang berperilaku zina, yaitu didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat keempat. Hal ini, perilaku zina,
senantiasa dilarang di dalam ajaran Islam karena pada dasarnya perilaku zina ini dapat menghadirkan dampak negatif. Nah, di sini saya telah menyajikan beberapa contoh dampak negatif dari perilaku zina. Yang pertama yaitu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang selanjutnya yaitu dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat karena bertentangan dengan aturan agama dan aturan sosial yang terdapat khususnya di tempat-tempat yang kita diami. Yang selanjutnya yaitu nasab dapat menjadi tidak jelas karena status ataupun hubungan yang dilakukan berada di luar status pernikahan. Adapun yang terakhir, dampak terburuknya yaitu anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Hal ini merupakan salah satu akibat dari peristiwa sebelumnya karena tidak adanya ikatan pernikahan di antara mereka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dengan adanya penyampaian berkenaan dengan materi kali ini bisa menyadarkan kita bahwa sebagai seorang muslim, alangkah baiknya bila kita menghindarkan diri kita agar tidak terjelembab dalam perilaku zina. Yang dipertanyakan bukan berkenaan dengan hukuman atas perilaku zina tadi. Karena bagaimanapun ketentuan hukuman bisa berbeda-beda ditinjau dari konteks yang sedang terjadi. Baik itu berkenaan dengan wilayahnya, budaya yang terjadi di sana. Akan tetapi, yang seharusnya menjadi pertanyaan besar bagi diri kita, bagaimana sih cara kita untuk sebisa mungkin menghindari perbuatan mudarat tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.